Hai semua, hari ini Dapur Yanka membuat dadar jagung spesial, dimana ini benar-benar enak banget, recommended banget. Kalau Anda biasanya makan dadar jagung di nasi padangan, pasti akan nemu menu yang satu ini. Ini enak banget, coba dicicipin rasanya. Ada rasa gurih, banyak banget. Yuk, saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, pusat gorengan dan ide jualan jadi Dapur Yanka. Bantu like, komen, dan juga subscribe. Semoga rezeki Anda melimpah dan sehat selalu. Terima kasih. Teman-temanku, bahan utama di sini saya pakai jagung manis begini, ada 4 buah ya. Ini jagung manisnya saya inggirkan terlebih dahulu, habis ini akan kita serutin. Terus ini biar dia lebih aromanya harum dan juga gurih serta nikmat, ini saya kasih udang teman-teman. Udangnya ini opsional, ini seperti ini, nanti akan kita cacah kecil-kecil biar rasanya lebih mantap. Terus berikutnya untuk bumbunya ada daun jeruk teman-teman 1 lembar, ada kunci, ini wajib loh ya, kuncinya 5 cm, ada 3 siung bawang putih ini gede-gede, ada 4 siung bawang merah, ada cabenya, ini bisa dipakai bisa enggak, kalau Anda suka pedas tambahin lagi, dan juga 1 butir kemiri. Terus habis itu ini ada 5 batang daun bawang, kita iris tipis-tipis begini biar dia nanti lebih harum. Ada tepung maizenanya saya pakai 5 sendok makan yang penuh kunjung. Garamnya nanti opsional, gulanya ya, mohon maaf ini gula nanti opsional, saya pakai 1 sendok makan. Ada kaldu bubuk dan juga ada garam. Pertama ini saya serut si jagungnya, serut gini aja ya, nyerutnya ya, pelan-pelan saja. Intinya kalau teknik menyerut jagung ini pertama adalah dia harus pakai pisau yang tajam, dan ini saya nyerutnya dari bawah begini biar lebih gampang teman-teman. Loh, gampang loh, gampang banget. Kita serut dulu sampai semua jagung ini terkupili atau terambil dari si batangnya seperti itu. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like, di komen, dibagikan. Terima kasih, semoga Anda berkah selalu, rezekinya banyak melimpah, amin. Kalau masalah udang itu Anda pakai udang kecil-kecil, itu yang lebih kecil kayak rebon gitu, monggo ya silakan. Tapi tadi di mbak-mbaknya nggak ada udang kecil, jadi saya pakai udang yang sedengan gini. Ini saya potong iris tipis begini teman-teman. Lupa nggak enak di blender jadi satu tak. Oh, nanti biar beda teman-teman rasanya, ini nanti Anda saat apa istilahnya mengunyah atau memakannya itu masih ada sensasi, oh ini loh daging udang, mana udang, mana apa namanya, mana jagung, itu ada bedanya. Nah gitu, diiris-iris tipis-tipis begini saja ya. Nah seperti ini teman-teman, tekniknya seperti ini supaya Anda nggak mengulek terlalu pegel ya. Jadi saya ini pakai blender begini, blender jadul ya, blendernya blender warisan leluhur. Oke, nggak saya buang sengaja, memang biar ada kisah historinya. Jadi bumbu ini ya, permisi, ini bumbu ini sudah saya potong kecil-kecil begini, saya taruh di blender seperti ini teman-teman. Oke, bumbunya masuk begini, ini kita tanpa air, jadi nanti airnya dari si jagung ini. Jagung ini tadi kan ada apa namanya, ada 4 buah gitu atau 4 batang, kita ambil 3 batang atau 3/4 bagian, sisakan yang masih ada di sini. Nanti jadi yang di blender ini teksturnya lembut ya, tapi yang ada sisa ini sebagai sisa nanti biar teksturnya masih ada menggeriwil dari si jagung original tadi itu. Nah seperti ini kita diamkan ya, kita sandingkan di sini, biarkan dulu. Nanti untuk campuran dari ini tanpa di blender yang tadi yang ada di baskom ini tanpa saya blender ya, cuma ini saja yang akan saya dihaluskan seperti biasa saja tanpa dikasih air. Nah saat di blender ini saya pakai spatula begini buat saya tekan-tekan ke bawah, tapi perlahan-lahan saja supaya nanti spatula Anda tidak ikut ke blender teman-teman. Jadi hanya untuk saya tengah-tengahkan begini saja gitu kok. Nah ini coba kita ulangi lagi ya biar Anda juga tahu. Nah cukup diputar-putar gini aja, membantu biar dia berputar.
sudah kita blender, boleh kita lihat ya hasilnya seperti apa sih Bang. Nah, hasilnya seperti ini, dia halus teman-teman. Oke, tanpa air ya ini ya, jadi bumbunya juga dia sudah halus. Ini saya masukkan saja langsung ke dalam wadah yang sudah ada sisa jagung tadi. Oke, loh Bang, bumbunya bisa halus? Oh, bisa sekali teman-teman, bumbunya ini bisa halus sekali. Oke, bersihkan dulu ya, sayang nanti kalau sampai banyak yang menggeliat di sini. Oke, baik, kalau sudah seperti ini Anda lihat dia masih ada tekstur jagungnya juga ya toh, masih ada kelihatan ini, jadi masih nanti masih ada tekstur jagungnya seperti diulek ya tekniknya. Oke, berikutnya ini saya kasih tepung maizena, masuk semuanya begini. Meskipun tanpa air, dia sebenarnya sudah berair si jagung manis ini. Terus garamnya 1-2 sendok makan. Saya kasih garam dan juga ini saya pakai kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh. Dan terakhir saya kasih ini ya si udang kita. Diaduk saja teman-teman, terus Anda incipin terkait rasanya, gurih asinnya. Oke, dan paling akhir, nah ini nih, kita kasih si daun bawang. Wow, sudah deh, ini siap kita goreng. Tapi sebelumnya biar dia crispy dan kriuk, saya mau kasih baking powder teman-teman. Saya kasih baking powder double acting, saya kasih setengah sendok teh saja. Yang double acting ya, kebanyakan. Pun cukup, sudah kita aduk. Jangan digoreng dulu, diamkan dulu selama 20 menit supaya baking powder double actingnya bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Teman-teman, ini saya siapkan minyak dengan teflon. Minyaknya nggak terlalu banyak ya, jadi masak di dapur Ryanka itu kita bikin yang nggak ribet, simple, cepet, efisien, dan juga enak hasilnya. Ini langsung saya goreng aja begini, sambil ditekan-tekan sedikit. Oke, nah seperti ini teman-teman. Saya pakai api yang sedang, sepertinya cukup 4 ini. Nah seperti ini, begitu mudahnya. Oke, kita goreng terlebih dahulu. Karena dadar jagung kita ini dia lebih cenderung ke manis teman-teman ya. Kalau ada manisnya begitu, kita harus sering-sering membaliknya. Saya pakai spatula saja ya, jangan cubit ini, nanti dia protol sebentar. Pakai sutil begini. Oke, seret. Nah, ini teman-teman, biarkan bagian bawahnya dia harus matang dulu ya, supaya dia bisa kokoh bawahnya. Nah kayak gini, gampang dong kalau kokoh, karena hanya tiga ini. Seret, cantik. Monggo yang baru menemukan channelnya Dapur Ryanka, boleh sekali dibantu di like, komen, dan di share. Nah set begini kan. Kita goreng dulu, biarkan dia matang terlebih dahulu. Teman-teman, ini sudah mulai menggaring ya, sudah mulai golden brown. Ini saya balik dulu. Oke, seperti ini. Satu lagi triksnya teman-teman, andaikan misalkan ya komposisi tepung Anda kurang dan membuat dia ambyar, Anda kasih tepung lagi. Ini saya ambil dulu karena dia sudah golden. Dan juga yang kedua, bisa Anda kasih telur supaya dia tidak pecah. Itu ada tekniknya ya. Tuh jadinya nih menul-menul banget teman-teman. Set begini loh, besar-besar, dan dia tidak pecah ya toh. Set seperti ini. Tuh cantik banget. Sekarang saya goreng lagi. Minyaknya tetap ya, pakai minyak yang sedang tingkat apinya. Seperti ini.
cukup, apinya sedang cenderung besar, jadi nggak terlalu besar banget. Nah, dia sudah mulai kaku lagi, kita balik langsung begini teman-teman, ya toh dia nggak pecah dan bawahnya dia kaku atau kokoh. Nah, dibalik begini semudah itu teman-teman. Ini aja ya, di sini kita angkat. Yuk, yang belum subscribe Dapur Renka silahkan di subscribe, dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga yang sudah membantu kami doakan sehat selalu, banyak rezekinya dan juga sukses, amin.